Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahman. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching siang hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti sesi coaching ini itu ya lancar karena di sini di sini hujan, terus juga mati lampu, mudah-mudahan sinyal aman, terus baterai laptop juga aman ya. Mohon maaf Bu Amin. Septi, nah baru bisa Iya tadi Pak. baru bisa bales. Tadi itu ada banyak tugas Bu yang perlu dikerjakan ya. Memang Oh, perlu deadline waktu yang mendesak ya. Alhamdulillah saya itu kemarin itu ditugaskan itu dari kepala sekolah untuk menjadi teknisi itu Bu ANBK. Mungkin sama ya Bu, Masya ya Bu. Allah. Iya Heeh. sama, tapi kebetulan tahun ini proktor sama teknisinya gantian guru lain Pak. Iya, kebetulan saya sudah bertahun-tahun itu disuruh jadi teknisi gitu. Saking sibuknya, Mm. jadi tidak mengangkat telepon ibu dan mengangkat WA ibu. Ternyata ada yang ingin dibicarakan tadi. Terus saya untuk meluangkan waktu itu ya Bu. Mudah-mudahan Mm-mm. waktu ini karena siang di sini, tapi ya mendung. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan bisa bersahabat hujannya, terus lampunya bisa menyala kembali gitu, Bu. Itu seperti itu. Iya, Mm-mm. iya Itu, Pak, nggak apa-apa Pak. Santai saja. Tapi saya jadi nggak enak ya akhirnya eh apa? Barangkali mengganggu kesibukannya Pak Rohman di sela-sela waktu. Pak Rohman tapi sehat enggak. ya, sana ya. Alhamdulillah sebenarnya tidak, Bu. Tadi kan jam Iya. 12 kita kan sudah selesai simulasi INBK, semuanya sudah diberesin, tinggal ini itu paling nunggu nanti jam 2 nanti kita absen, terus kita pulang. Sebenarnya sih tidak ada kesibukan yang lain, hanya paling nanti kalau di rumah itu anak lagi butuh perlu dimanja, jadi paling nanti jam 2 itu absen, terus kita pulang ya, kita pulang sudah tidak itu ya, sudah tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Itu Bu, seperti itu. Oh iya Bu, apa Hmm. ngomong-ngomong itu ya Bu, apa yang ingin kita bahas hari ini Bu? Tadi kan tidak saya di depan bercerita panjang seperti itu. Adakah ya yang perlu dibahas hari ini untuk Ibu Septi? Iya Pak, gini sebenarnya saya menghubungi Bapak itu ada sesuatu yang pengen saya utarakan Pak. Ya karena eh, ini merupakan apa ya, unek-unek ya, unek-unek saya pengennya berbagi berbagi saran barangkali Pak Rohman gitu ya bisa menginspirasi saya dan memotivasi saya dalam masalah ini. Begitu Pak. Jadi kan Iya. di kelas saya itu kan ngajar kelas 6 ya saya Hmm, sekarang. iya. Hmm. Nah, saya memiliki peserta didik, itu peserta didik saya, Masya Allah sekali, dia sangat humoris, sukanya ngelucu, gitu ya, menghibur teman-temannya. Dan saya juga bersyukur. Jadi suasana kelasnya itu makin hidup, gitu, tidak jenuh. Akan tetapi, ya kadang dia tidak menempatkan diri apa saat pelajaran dia melucu sehingga teman-temannya gitu juga kurang nyaman. Tapi selain itu, kalau saya menjelaskan terkadang dia juga sering sekali menggambar. Gitu, menggambar di bukunya, buku catatannya dia gambar tulisan-tulisan grafiti itu. Nah, teman-teman yang duduk di sebelahnya itu sering mengeluhkan akan hal itu, Pak. Jadi pada ngadu, Pak, Bu, ini tidak memperhatikan, dia menggambar ini. Nah, kalau ditegur dia ngelucu.
seperti itu, Kak. Jadi membuat tidak nyaman teman-temannya, seperti itu. Iya berarti itu ya, ibu itu pengen anak itu ya, anaknya yang tadi humoris tapi tidak pada tempatnya ya. Jadi Iya, saking betul. humorisnya itu anak ya yang lain itu terganggu ya, terganggu akhirnya Mhm. melaporkan kepada ibu. Baik Bu, itu ya seperti itu ya, itu berarti kekhawatiran ibu tentang anak ya ketika pembelajaran itu anaknya suka menggambar terus suka itu ya suka humoris itu kelas 6 ya ibu ya. Mhm, iya, Pak, betul, Pak. Iya itu nah jadi ya tujuan ibu ya tujuan yang ingin dicapai ibu dalam ini ya dalam sesi ibu kan mau coaching ini ibu Septi itu apa itu loh yang diharapkan dari ibu sebagai guru kelas 6 ibu nggih. Nggih, Nah, Pak, betul. itu harapannya apa yang ingin dicapai dari kita itu coaching itu, Bu? Iya, Pak. Harapan saya, Pak, selesai sesi coaching hari ini, itu saya mendapatkan sebuah inspirasi jalan keluar dan solusi bagi permasalahan saya ini. Karena saya tuh ingin peserta didik saya tersebut itu bisa lebih fokus lagi, Kak. Fokus lagi dalam belajar, ya. Kemudian bisa menempatkan dirinya, memanajemen waktunya dengan baik, sehingga dia tidak mengganggu teman dan kenyamanan yang lain. Seperti itu sih. Sehingga menghadirkan fokusnya si anak itu tanpa eh, mengganggu bakat gambarnya tersebut itu. Oh, iya 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 iya, betul ya, Bu. Intinya pengen anak didik Ibu itu fokus ya, Bu ya, ingin fokus Iya, betul. supaya anak didiknya itu dalam menerima pembelajaran itu tidak ada rasa yang diganggu ya. Itu seperti itu ya, Bu ya. Oke ya, supaya muridnya itu fokus dalam pembelajaran. Nah, ini Bu, apakah saat itu loh, kalau pembelajaran itu mengganggunya terlalu mengganggu atau gimana itu Ibu? Anak tersebut Ibu. Cukup mengganggu sih, Pak. Terutama Hmm. untuk teman yang satu mejanya itu. Kemudian saya sering juga bentuk kelompok dalam kelas itu dikelompokkan. Saat berkelompok juga seperti itu dengan teman kelompok yang lain, dia tidak serius, suka bercanda, terkadang menggambar. Terus giliran maju, dia kurang berperan aktif dalam kelompoknya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke gini Iya, Bu ya, eh, bisa Ibu ceritakan ya lebih detail ya permasalahan Ibu ya, itu Ibu sebagai guru ya, itu harapannya terhadap murid itu atau terhadap siswa tersebut itu supaya menjadi tenang ya, supaya menjadi fokus itu detailnya gimana Bu? Eh, Coba ceritakan yang detail lagi itu Bu, permasalahannya itu Bu. iya. Jadi gini Kak, dia memang karakter anaknya ceria gitu ya. Ceria, tidak tidak pemarah juga, tidak pendiam. Hanya saja seperti itu, suka menggambar-gambar saat pelajaran. Kemudian saya juga sering mengingatkan, menegurnya ketika dia menggambar saat dijelaskan, menggambar. Otomatis kan teman yang sebelahnya juga kan merespon gitu ya, jadi kurang nyaman, kurang apa. Saat ditegur, eh, memang seketika itu dia mendengarkan, tetapi selang berapa menit melakukan lagi, dan itu berkelanjutan seperti itu, Pak. Oh iya Gitu. iya. Jadi, Oh, betul. Gini aja Bu. oh, Heeh, iya berarti itu seperti itu ya kalau ditegur kembali lagi. Nah, dengan adanya hal seperti itu, nah coba kira-kira langkah apa atau kiat apa ya, kiat apa kiat apa yang dilakukan ya
supaya atau menghasilkan anak itu lebih baik atau kiat-kiatnya, cara-caranya itu bagaimana Bu? Kiat-kiatnya supaya anak itu atau langkah-langkahnya biar anak itu lebih baik itu seperti itu apa Bu? Itu Bu? Yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Iya, kiat yang sudah dilakukan Ibu gitu. Yang sudah saya lakukan tadi pertama kan menegur, mengingatkannya dengan baik. Kemudian saya juga sering mengapresiasi Pak karena memang grafitinya bagus. Itu ya memang tulisan grafiti, lukisannya bagus. Saya sering puji dia, wah kreatif sekali ya, tulisan grafitinya menarik sekali. Ibu juga tertarik nih gambar-gambar kamu. Kemudian apa ya? Saya juga kadang bersyukur, memujinya. Terima kasih atas hiburannya, Rian. Maksudnya cukup menghibur, menghidupkan suasana kelas ini, ya, membuat suasana jadi ceria. Setelah itu dia juga ada rasa bangga, kemudian. Tapi setelah saya mengapresiasinya dengan pujian, kemudian saya masuk nasihat. Alangkah lebih baiknya jika kamu bisa menempatkan diri, membagi waktu, mana prioritas saat kamu mengembangkan bakat kamu, kapan kamu fokus dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Selalu saya upayakan untuk memberi nasihat. Seperti itu. Iya. Memang kalau dilihat-lihat, anak tersebut bukan tergolong anak yang akademiknya rendah sebetulnya, tapi karena dia tidak memperhatikan, jadi saat apa juga dia tidak bisa. Cuman kalau misalkan diberikan pendampingan secara khusus, dia fokus dengan saya gitu, hanya berdua, tidak ada kegiatan lain selain eh, saya bimbingan dengan saya, dia dapat memahami dengan baik. Namun pada saat dia fokusnya buyar seperti itu, sama sekali pelajaran tidak ada yang masuk dan dipahami oleh dia, Pak. Tuh. Itu ya Bu. Oke Bu Septi. Baik, itu ya sudah baik ya menurut Bu Septi itu muridnya itu yang diberi pengarahan dan pengetahuan. Nah, baik Bu Septi, jadi kita bahwa itu ya kita simpulkan masalahnya Bu Septi itu kan supaya anaknya tadi fokus, itu kan sudah ditegur, sudah diapresiasi, itu hal-hal yang baik sekali tuh Ibu. Nah, ini Bu. Mm-mm. Nah, selanjutnya, baik ya Bu. Selanjutnya, apa yang ya kita tadi bahas dari atas sampai bawah, dari A sampai Z ya, yang saya dengar itu permasalahan Ibu itu memang tidak mudah dihadapi ya Bu ya, tidak mudah dihadapi itu Mm-mm. perlu perjuangan dan waktu ya, dan waktu yang cukup lama juga ya, bahkan memakan tenaga ya, itu seperti itu. Nah, itu adalah untuk menguji kesabaran Ibu. Nah, terus gini Bu. Terus rencana aksi apa ya Bu ya yang ingin dicapai atau tujuan Ibu ya, rencana aksi apa yang ingin dicapai ya dengan tujuannya Ibu ya. Bagaimana caranya supaya aksi tersebut itu dapat tercapai Bu? Eh, Menurut saya, kayaknya saya berencana untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada siswa tersebut, Pak, dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran nanti yang saya akan lakukan. Kan kemarin kan alhamdulillah dapat materi PSE itu ya, Pak ya. Jadi saya Ya tuh betul. agak tertarik. Dan kan di KSE, di PSE itu terdapat 5 kompetensi, salah satunya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan tanggung jawab. Itu saya tertarik. Nah, ini pengen saya integrasikan di pembelajaran saya. Dan harapannya tentu dengan menerapkan 5 KSE itu pada murid-murid saya, siswa tersebut itu lebih tersadar, ya, bisa memanage waktunya dengan baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai murid, gitu, dan lebih tanggung jawab lagi. Itu sih Kak, Baik, menurut. ya itu. Baik ya Bu, ide Ibu itu Hmm. bagus ya, sudah cukup baik dan juga cukup bagus. Nah, kira-kira nih Bu. Nah, selain itu ya rencana aksi seperti itu, apakah Ibu itu perlu ini
perlu melibatkan orang lain atau seseorang yang dipercaya untuk membantu ya dalam hal tersebut, ada apa tidak itu Ibu? Oh, tentu Pak. Ya, tentu saya tidak bisa kerja sendiri gitu ya, Pak. Itu melibatkan murid tersebut, teman-temannya juga untuk mendukungnya. Rekan sejawat mungkin barangkali ada yang memiliki saran dan tentunya saya komunikasikan dengan orang tua. Secara berkala pun saya pengennya secara rutin ya menginformasikan kepada orang tuanya supaya bahwa anak ini seperti ini gitu. Nah, alangkah baiknya bakat gambarnya itu bisa dikembangkan ya, dimangkas secara baik potensinya itu supaya bisa tersalurkan dengan maksimal. Ini saya komunikasikan juga dengan orang tua. Itu sih Kak. Oh iya, bagus itu memang seperti itu ya Bu. Berarti kita perlu kolaborasi dengan teman sejawat. Nah ini Bu, sekarang ya apa harapan Ibu ya Bu Septi ya ketika nanti ini selesai ngobrol hari ini ya, ini yang diharapkan apa? Itu mohon dijelaskan itu Bu. Harapannya saya tentunya ada cara gitu ya, ada cara yang dapat saya lakukan gitu untuk menangani siswa tersebut biar agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Betul. Ya bagus Bu. Nah ini Bu, terus bagaimana menurut Ibu? Apakah rencana aksi ini ya sudah cukup jelas ya Bu? Bagi Ibu sudah cukup jelas? Iya Kak, sangat jelas hal ini. Oh iya bagus. Kalau memang rencana aksinya sudah matang dan cukup jelas. Nah itu kira-kira rencananya itu ya Bu. Kira-kira rencananya itu mau dilaksanakan kapan Bu? Itu loh. Eh, saya ingin secepat mungkin sih Pak ya. Maksudnya ini kan sudah hari Kamis, kemungkinan minggu depan Pak, Senin depan saya ingin melaksanakan rencana saya terutama kalau komunikasi mah mungkin nanti malam juga bisa kali ya, bisa by WA. Nah, untuk yang PSC itu mungkin saya akan terapkan mulai Senin depan, pekan depan. Lebih cepat lebih Oh, baik. iya lebih cepat lebih baik. Bagus Ibu. Nanti setelah berkomunikasi ya Bu, itu untuk memantau perkembangan kita ya, kita akan bertemu untuk minggu depan lagi ya Bu ya, untuk coaching lagi ya. Kemudian itu ya untuk mengevaluasi hasilnya yang sudah dicapai itu bagaimana ya. Ibu bisa itu mencatat perubahannya betul bagaimana ya, perubahan yang baik ya. Nah, terus kita tentukan waktu efektifnya ya. Itu berarti minggu depan ya Ibu ya. Kita seperti ini lagi setelah sekolah siswa sudah pulang gitu ya Bu ya. Setelah siswa sudah Ya, pulang. Itu ya. boleh boleh. Oke, Ibu. Terima kasih atas bantuannya ya. Itu atas bantuannya Ibu tadi ya. Saya juga terima Mudah-mudahan kasih ya Bu. banyak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat ya. Dan sebagai pendidik atau wali murid kelas 6, mudah-mudahan dapat solusinya dan dapat terpecahkan, tidak menjadi beban Ibu di sekolah maupun di rumah. Ya, ibarat orang Jawa itu Amin. adalah kita sudah plong ya Bu. Itu seperti itu. Amin. Kayak Iya, apa Pak. ya? Begitu Ibu, Mm-mm. tetap semangat mencerdaskan anak Iya. bangsa, jangan mudah putus asa dan selalu berdoa Ibu ya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman.